Apa yang tidak ada? Flora fauna semuanya berkembang. Apakah semua akan kita biarkan dengan adanya gangguan keamanan? Tentunya tidak. Kita menginginkan bahwa negeri kita Indonesia adalah negeri yang damai. Negeri yang damai bisa tercipta apabila aparat TNI Polri mampu untuk menjaganya. Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB. Agama juga adalah sebagai tokoh sentral yang dapat memberikan wejangan atau pengaruh dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga dua fungsi mereka adalah sebagai sentral maupun sebagai motor penggerak inilah yang dimanfaatkan untuk kita TNI Polri dalam rangka menjaga keutuhan wilayah NKRI dari segala aspek. Jadi tim kajian Papua LIPI itu kan melihat ada 4 akar konflik Papua. Yang pertama itu adalah perbedaan perspektif sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia. Kemudian yang kedua terkait dengan adanya kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua. Dan ketiga ada kegagalan pembangunan. Kemudian yang keempat adalah ada diskriminasi dan stigmatisasi terhadap orang asli Papua. Menurut saya sih tidak menyelesaikan, tidak akan memberi efek terhadap konflik yang sedang terjadi. Jadi masing-masing kelompok ini mereka sebenarnya tidak mempunyai kesamaan visi atau misi dalam perjuangan mereka. Kepentingannya masing-masing bervariasi. Nah, tapi lebih kental kepentingannya adalah politik lokal. Persaingan. Panglima TNI dan Kapolri langsung turun tangan habisi KKB teroris di Papua. Kesabaran Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap teroris Papua sudah habis. Mereka turun langsung ke Papua memantau perburuan para teroris sialan itu. Mengetahui yang turun bukan kaleng-kaleng, teroris Papua pun merengek-rengek ke dunia internasional. Rencana kunjungan tersebut disampaikan Hadi di depan para anggota Komisi 1 DPR saat rapat kerja di Gedung Nusantara 3, Kompleks Parlemen kemarin. Meski kerap menerima laporan keamanan dari jajarannya terkait kondisi di Papua, tapi Hadi tetap merasa perlu hadir secara fisik di bumi cendrawasih itu. Dengan begitu, dia berkoordinasi secara langsung dengan para aparat yang bertugas di lapangan. Tentu saja komunikasi dan diskusi secara langsung dengan para komandan di lapangan sangat kami perlukan, kata Hadi. Seperti diketahui, teroris Papua terus berulah. Bahkan Kamis malam 6 Mei, sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Timur, kembali terjadi baku tembak antara TNI dan teroris Papua di Kampung Kimak, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Akibat kontak tembak itu, sebagian warga pun kemudian mengamankan diri ke kantor Bupati Puncak. Mereka mengamankan diri lantaran takut akan kelompok teroris Papua yang melakukan serangan ke posko aparat. Tak hanya baku tembak, aksi membakar sekolah dasar, puskesmas, dan rumah guru juga dilakukan teroris Papua. Selain itu, teroris Papua juga memutus jalan dengan cara menggali lubang di Kampung Tagaloa serta Kampung Kalebut selebar 1 meter. Selain menembaki warga sipil dan membakar sekolah, mereka juga sebelumnya membunuh Kabinda Papua, Majen TNI Anumerta, I Gusti Putuda Nikarya Nugraha. Pangdam Cendrawasih, Majen TNI Ignatius Yogo, mengatakan kondisi keamanan dan ketertiban di Papua bukan hanya tanggung jawab TNI dan Polri, tetapi seluruh pemangku kepentingan di Papua, termasuk masyarakat di sana. Mereka harus turut berperan menciptakan keamanan yang kondusif. Keamanan bukan hanya domain TNI dan Polri, namun seluruh masyarakat para pemangku kepentingan yang ada di tanah Papua, kata Yogo di Jayapura kemarin. Sementara itu, aksi perburuan anggota teroris Papua mulai membuahkan hasil. Kapolda Papua Irjen Matius Fahiri mengaku telah menangkap dan mengidentifikasi 6 anggota teroris Papua dalam keadaan hidup-hidup. Ke-6 KKB itu merupakan pimpinan Legagak Telenggen dan Egyanus Kogoya. Sekarang mereka sedang menjalani pemeriksaan intensif, katanya. Menurut Matius, untuk mengungkap kelompok bersenjata diperlukan langkah-langkah khusus agar pelaku dapat diamankan dalam keadaan hidup. Dengan begitu, penyidik dapat memeriksa mereka dan menggali jaringan-jaringannya. Melihat keseriusan pemerintah memberangus teroris Papua, pentolan separatis yang bersembunyi di Oxford, Inggris, Benny Wenda, merengek pada dunia internasional. Dia menyebut Indonesia segera melakukan tindakan keras besar-besaran.
Dia menuding situasi terkini di Papua merupakan operasi militer terbesar kedua sejak akhir tahun 1970-an. Hal itu terlihat dari sikap Indonesia yang mengerahkan ratusan pasukan ke Papua dan memutus jaringan internet. Saya mengeluarkan peringatan mendesak ini kepada dunia. Operasi militer besar-besaran Indonesia akan segera terjadi di Papua Barat, kata Wenda. Pakai taktik suku Dayak kuno, anggota Kopassus TNI berhasil habisi OPM. Ternyata tak selamanya taktik perang modern bisa secara efektif digunakan untuk melumpuhkan lawan. Terbukti dengan taktik kuno ala suku pedalaman, anggota Satuan Elit Komando Pasukan Khusus atau Kopassus TNI justru berhasil melibas anggota teroris Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Dalam laporan FIFA Militer 6 April 2021, sejumlah prajurit TNI akan dikerahkan ke Papua untuk menumpas anggota OPM yang kian meresahkan. Langkah ini diambil setelah pemerintah lewat Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Kemenko Polhukam, menyatakan bahwa OPM adalah organisasi teroris. Sejauh ini diketahui ada 3 batalion infanteri atau YONIF yang akan dikerahkan ke bumi Cendrawasih. Ketiga pasukan berasal dari YONIF 121 atau Macan Kumbang, YONIF Mekanis 521 atau Dadaha Yuda, dan YONIF 315 atau Garuda, atau yang lebih dikenal dengan julukan pasukan setan. Menumpas kelompok OPM jelas bukan perkara mudah sebab para anggota OPM unggul dalam hal penguasaan medan. Oleh sebab itu butuh persiapan khusus bagi pasukan TNI agar mampu menjalankan misi dengan sempurna. Seperti halnya yang pernah diinisiasi oleh Letjen TNI Purnawirawan Prabowo Subianto Dojo Hadikusumo saat menjadi Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus atau Danjen Kopassus periode 1995-1998. Dirangkum FIFA Militer. Dari berbagai sumber, saat menjadi pentolan Korps Baret Merah, Prabowo pernah mencatatkan prestasi saat menyelamatkan 11 orang peneliti yang tergabung dalam ekspedisi Lawrence 95. Para peneliti sempat dijadikan sandera oleh anggota OPM selama 130 hari di rimba Papua. Sebuah unit khusus dibuat atas prakarsa Prabowo saat masih berpangkat Mayor TNI dan menjabat sebagai Komandan Pusat Pendidikan Latihan Pasukan Khusus dan Pusdikpassus sekitar 1993 hingga 1994. Para anggota Kopassus yang masuk dalam unit khusus Sandi jejak bentukan Prabowo memiliki kemampuan lengkap dalam menghadapi pertempuran. Pasukan ini bisa diterjunkan di medan apapun seperti hutan, gunung, atau laut sekalipun. Anggota unit khusus Sandi jejak sangat menguasai teknik fast dropping, pasukan gerak cepat atau fast rappelling, dan stabo dari helikopter. Tak hanya itu, dalam unit khusus ini juga ada seorang penembak jitu atau sniper yang dilengkapi dengan senjata standar anti-teror dunia. Sederet senapan serbu canggih menjadi andalan unit khusus Sandi jejak Kopassus, mulai dari Heckler dan Colt MP3, Steyr Pindad SS1, sampai pistol otomatis yang tak perlu dikokang, Heckler dan Colt P7. Unit khusus yang dibentuk oleh Prabowo ini ternyata di Gakia. Tepatnya pada 9 Mei 1996, pasukan Kopassus berhasil menyelamatkan 11 dari 13 orang yang disandra OPM pimpinan Kelly Kuali. Unit khusus Sandi jejak memainkan peranan penting dalam keberhasilan ini. Pasukan Kopassus akhirnya mampu melumpuhkan anggota OPM setelah menjalankan misi sejak 8 Januari 1996. Tak hanya baku tembak, aksi membakar sekolah dasar, puskesmas, dan rumah guru juga dilakukan teroris Papua. Selain itu, teroris Papua juga memutus jalan dengan cara menggali lubang di Kampung Tagaloa serta Kampung Kalebut selebar 1 meter. Selain menembaki warga sipil dan membakar sekolah, mereka juga sebelumnya membunuh Kabinda Papua, Majen TNI Anumerta, I Gusti Putu Dani Karya Nugraha. Pangdam Cendrawasih, Majen TNI Ignatius Yogo, mengatakan kondisi keamanan dan ketertiban di Papua bukan hanya tanggung jawab TNI dan Polri, tetapi seluruh pemangku kepentingan di Papua, termasuk masyarakat di sana. Mereka harus turut berperan menciptakan keamanan yang kondusif. Keamanan bukan hanya domain TNI dan Polri, namun seluruh masyarakat para pemangku kepentingan yang ada di tanah Papua, kata Yogo di Jayapura kemarin. Sementara itu, aksi perburuan anggota teroris Papua mulai membuahkan hasil. Kapolda Papua Irjen Matius Fahiri mengaku telah menangkap dan mengidentifikasi 6 anggota teroris Papua dalam keadaan hidup-hidup. Ke-6 KKB itu merupakan pimpinan Legagap Kelenggen dan Egyanus Kogoya. Sekarang mereka sedang menjalani pemeriksaan intensif, katanya.
Menurut Matius, untuk mengungkap kelompok bersenjata diperlukan langkah-langkah khusus agar pelaku dapat diamankan dalam keadaan hidup. Dengan begitu, penyidik dapat memeriksa mereka. Melihat keseriusan pemerintah memberangus teroris Papua, pentolan separatis yang bersembunyi di Oxford, Inggris, Benny Wenda, merengek pada dunia internasional. Dia menyebut Indonesia segera melakukan tindakan keras besar-besaran. Dia menuding situasi terkini di Papua merupakan operasi militer terbesar kedua sejak akhir tahun 1970-an. Hal itu terlihat dari sikap Indonesia yang mengerahkan ratusan pasukan ke Papua dan memutus jaringan internet. Saya mengeluarkan peringatan mendesak ini kepada dunia. Operasi militer besar-besaran Indonesia akan segera terjadi di